Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Alia dengan NIM 241186206001 dari kelas 4E reguler pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan pengajaran sastra di sekolah dasar. Materi yang pertama yakni mengenai menumbuhkan kesenangan terhadap buku yang biasa disebut joy of reading, yang mana tujuan dari ini yaitu bersifat efektif dan menjadi fondasi utama. Jika seorang anak sudah merasa senang dengan buku tersebut, proses belajar selanjutnya akan berjalan secara alamiah yaitu otonom. Adapun yang pertama itu udah buku sebagai sahabat, bukan beban. Di tingkat sekolah dasar, tujuan utama guru adalah menghilangkan stigma bahwa buku adalah tumpukan teks yang membosankan. Sastra adalah dengan ilustrasi menarik dan cerita imajinatif dan berfungsi sebagai umpan agar anak merasa kenikmatan estetis. Yang B ada membangun fokus dan atensi. Di era digital yang sekarang ini penuh dengan konten dan durasi pendek seperti TikTok atau Reels. Membaca buku sastra melatih siswa untuk memiliki rentang perhatian yaitu attention span yang lebih panjang. Kesenjangan membaca pencipta terkondisi flow di mana anak asik dengan dunianya sendiri. Yang ketiga ada literasi sepanjang hayat, yakni dengan menumbuhkan kesenjangan. Sekolah sedang menanamkan investasi jangka panjang. Anak yang senang membaca di usia sekolah dasar ini cenderung akan menjadi pembelajar mandiri hingga dewasa nanti. Materi yang kedua yakni mengenai menginterpretasikan literatur atau interpretive skills, yang mana penjelasannya ini mengenai menginterpretasi berarti melakukan dialog antara pikiran pembaca dengan pemikiran penulis. Di sekolah dasar, proses ini dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kognitif anak. Adapun yang pertama yaitu melampaui tekstual, yaitu reading between lines, yang mana siswa ini diajak untuk tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana. Misalnya, mengapa tokoh kancil menipu buaya? Apakah tindakan bisa dibenarkan? Ini adalah awal dari kemampuan berpikir kritis. Yang kedua ada eksplorasi emosi dan motif, yang mana interpretasi melibatkan kemampuan empati. Siswa belajar mengidentifikasi perasaan tokoh, memahami konflik, dan memprediksi kemungkinan akhir cerita. Hal ini membantu siswa tentunya memahami kompleksitas emosi manusia dalam kehidupan nyata. Yang ketiga itu ada simbolis sederhana. Guru ini mulai memperkenalkan bahwa terkadang benda atau kejadian dalam cerita memiliki makna yang lebih. Misalnya, hujan dalam puisi bisa melambangkan kesedihan tentunya, dan matahari ini melambangkan harapan. Bahwa ini mengasah ketajaman logika dan rasa siswa. Materi yang terakhir yaitu mengenai mengembangkan kesadaran bersastra, yaitu literary awareness, yang mana penjelasannya ini kesadaran bersastra adalah pemahaman bahwa sastra adalah sebuah konstruksi seni yang memiliki struktur, gaya, dan nilai budaya tertentu. Adapun yang pertama, apresiasi terhadap keindahan bahasa, yang mana siswa ini mulai menyadari bahwa bahasa tidak hanya alat komunikasi fungsional seperti perintah atau pengumuman, tetapi juga alat ekspresi seni. Mereka belajar menghargai pilihan kata atau biasa disebut diksi, rima dalam puisi, juga ritme dalam kalimat. Yang B atau yang kedua yaitu pengenalan struktur karya. Siswa ini mulai sadar bahwa cerita memiliki pola, yakni awal, konflik, dan resolusi. Kesadaran ini membantu mereka saat mereka mencoba menulis karya mereka sendiri. Mereka mulai memahami perbedaan antara dongeng, fabel, puisi, dan drama. Yang terakhir, yang ketiga ada warisan budaya dan identitas. Sastra, terutama sastra daerah atau rakyat, biasanya membawa kesadaran akan identitas diri. Dengan membaca legenda asal-usul suatu daerah, siswa juga merasa terhubung dengan akar budayanya. Hal ini menumbuhkan rasa bangga dan keinginan untuk melestarikan kekayaan intelektual bangsanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.